Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Sri Kuntadi Haryanto, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Jepara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang ruang kolaborasi modul 2.3 praktek kucing dengan alat kucing. Pada praktek kucing ini, saya berada di kelompok 6, yaitu saya, Wahyu Sri Kuntadi Haryanto, dan teman saya, Ibu Nurfaiyah, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Jepara. Tujuan pembelajaran yaitu CGP dapat membentuk komunitas praktisi dengan sesama CGP untuk berlatih melakukan praktek percakapan kucing dengan alur cerita. Definisi kucing. Kucing adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi kucing melalui proses diskusi, di mana hubungan antara coach dan kucing adalah sebagai mitra. Praktek kucing. Di sini Bu Faiz memiliki suatu masalah di dalam kelasnya, bahwa nilai ulangan siswanya turun drastis, padahal minggu kemarin baik-baik saja. Hal itu terlihat dari hasil ulangan yang dilakukan Ibu Faiz pada minggu ini. Beliau menemui Pak Wahyu dengan harapan dapat menemukan solusi dari masalah tersebut. Berikut adalah praktek kucing. Selamat sore Pak Wahyu. Selamat sore Bu. Pak Wahyu, bisa saya berbicara sebentar dengan Pak Wahyu? Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Pak Wahyu. Boleh Ibu. Boleh kita bicara dulu dan lama kita sudah tidak ngobrol ini sama Bu Faiz. Kelihatannya ada yang mau diceritakan ini, kayaknya agak-agak gimana itu sore ini. Jadi Pak, Monggo, saya Ibu. itu lagi galau dengan murid saya yang ulangannya akhir minggu ini turun drastis, sedangkan di minggu yang kemarin itu tidak seperti ini Pak Wahyu. Oh, jadi Bu Faiz ini mau cerita nih. Ya. Maksud Bu Faiz itu nilai siswanya itu turun gitu ya Bu. Bisa diceritakan enggak Bu? Sama saya ini. Pak Wahyu, setelah ulangan kemarin itu punya siswa yang nilainya di bawah KKM. Dari 15 siswa tersebut, hanya 15 siswa yang nilainya di atas KKM, sedangkan yang ke 20-nya, 25, itu nilainya di bawah KKM. Jadi saya itu merasa gagal, jadi kalau di Pak Wahyu. Oh gitu. Baik Bu Pak. Oh gitu, ya Bu Faiz. Saya paham. Mungkin dengan adanya nilai yang di bawah KKM 25 siswa tadi ya Bu ya. 25 siswa saya mungkin Bu Faiz juga merasa agak perasaannya itu gagal, sedih, seperti itu, merasa kecewa mungkin ya Bu dari hasil nilai ulangan siswa saya itu kok banyak yang kurang gitu. Nah, oke. Dari percakapan kita nanti ini Ibu, kira-kira apa yang diharapkan Bu Faiz seperti itu? Saya ingin Pak Wahyu dapat membantu saya menemukan solusi bagaimana saya bisa mengatasi permasalahan saya dengan murid saya yang menurut Pak Wahyu. Oh, iya. Oh begitu Bu Faiz. Begini Bu Faiz, menurut Bu Faiz ini, apa yang bisa menyebabkan siswa Bu Faiz itu nilainya itu turun gitu Ibu? Kira-kira apa itu? Kelihatannya dalam metode pembelajaran video, saya dalam menyampaikan materi itu kurang menguasai materi. Jadi
Menurut saya kemungkinan belum bisa memahami secara penuh materi yang telah saya sampaikan. Baik Bu Faiz. Jadi kemungkinan nilai siswa Bu Faiz itu turun drastis. Menurut Bu Faiz itu metode pembelajarannya kurang pas gitu ya. Dalam menyampaikan materinya kurang pas seperti itu. Mungkin dari metode pembelajaran dan materinya kurang pas. Selama ini nilai Bu Faiz itu ketika mengadakan ulangan setelah berapa kali pertemuan Ibu? Saya biasanya mengadakan ulangan itu di akhir tema Pak Wahyu. Saya pikir itu sudah sesuai dengan perencanaan yang telah saya buat ya. dan pelajaran dengan saya, siswa saya itu sudah bisa memahami materi yang saya sampaikan. Akan tetapi ternyata mereka belum memahami secara penuh, itu Pak Wahyu. Oh begitu. Menurut Bu Faiz ini, adakah hal lain yang menyebabkan turunnya nilai akademik? Lain itu, adakah hal lain? Apa ya Pak Wahyu? Mungkin dalam apa ya, cakupan materi yang saya berikan itu kurang tepat, lalu siswanya itu masih bingung dalam menguasai materi, masih bingung memahami. Lah kira-kira nanti yang bagaimana yang dibuat ulangan oleh Faiz ini seperti itu Pak Wahyu. Oke. Oh begitu, baik. Baiklah Bu Faiz, apakah Bu Faiz kira-kira dapat menceritakan enggak langkah-langkah yang biasanya Bu Faiz lakukan sampai pemberian ulangan? Boleh diceritakan langkah-langkahnya? Oh bisa Pak Wahyu. Biasanya itu saya memberikan materi itu hanya melalui ceramah, terus tanya jawab, dan penugasan-penugasan yang biasa. Setelah materi selesai, semuanya saya memberitahu kepada siswa-siswa saya bahwa di akhir nanti kita ada ulangan seperti itu. Seperti itu. Oh gitu. Nah Bu Faiz begini, mungkin Bu Faiz coba ingat deh, apa ada langkah yang disampaikan Bu Faiz tersebut yang terlewati untuk memberikan pemahaman kepada anak terhadap materi supaya anak itu mudah dalam mengerjakan ulangan. Coba dari langkah-langkah tadi Bu Faiz coba ingat, adakah yang terlewati seperti itu Ibu? Oh iya Pak Wahyu, saya lewat tidak memberikan kisi-kisi kepada mereka sehingga mereka kurang memahami. Kalau saya beri kisi-kisi, ya. Otomatis mereka akan lebih memahami materi yang saya sampaikan dan nilai ulangan itu pun kemungkinan tidak turun drastis seperti ini. Ya, kira-kira apalagi nih yang perlu Bu Faiz lakukan untuk memperbaiki suatu pembelajaran Ibu yang akan datang sehingga nilai ulangan nilai ulangannya Bu Faiz itu bisa memenuhi KKM seperti itu. Gini ya, mungkin dengan memberikan materi melalui pembelajaran yang berbeda, materi yang berbeda dengan pembelajaran yang menarik, yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Mungkin kayaknya bisa seperti itu kan. Jadi siswa itu bisa memahami materi pelajaran yang saya sampaikan. Oke. Bagus sekali itu Ibu.
menciptakan suatu proses pembelajaran yang menyenangkan merupakan langkah terbaik untuk membimbing anak dalam belajar di sekolah. Nah, setelah itu, Bu Faiz membuat rencana aksi atas permasalahan tersebut. Sekarang, kira-kira komitmen apa yang akan Bu Faiz lakukan terhadap rencana-rencana ini nih, Bu Faiz? Kira-kira apa komitmennya? Rencana saya dalam masa belajar ini, saya akan melakukan secara kontinu dan berkelanjutan, Pak. Hmm? Oh, bagus sekali, Bu. Saya setuju sekali itu. Nah, agar rencana tersebut ini dapat terlaksana dengan baik ini, Bu. Siapa saja yang Ibu libatkan dalam melaksanakan rencana tersebut ini? Yang terlibat dalam perencanaan itu? Yang saya libatkan dalam perencanaan saya, maksudnya saya melibatkan orang tua siswa, Ya. terus teman saya Oke, orang tua. yang ahli dalam bidang TIK, saat saya minta bantuan atau besar tugas di Ya. mereka, dan Oke, yang lainnya gitu, Pak apalagi, Wahyu. Bu? Itu semua yang mendukung pembelajaran. Oh, berarti melibatkan orang tua, melibatkan yang mendukung gitu ya, Bu ya, yang mendukung teman sejawat mungkin Ya, bisa ya, atau yang lain gitu ya, Bu ya. iya, Ya, Pak. bagus sekali ini, Bu. Nah, dari perencanaan tadi sudah direncanakan Bu Faiz, dari apa namanya? Dari yang siapa saja yang terlibat. Nah, kira-kira nih kapan Bu Faiz akan melaksanakan rencana ini nih? Yang akan dilaksanakan dengan semangat ini? Besok Pak, karena besok adalah waktu yang tepat, yaitu saya KPI tersebut, sehingga betul baik sebenarnya Pak. Oke. Oh iya iya. Bagus sekali Bu, langkah yang tepat ini Bu. Lebih cepat, lebih baik. Nah, tetap semangat sekali Bu Faiz. Ini Pak, terima kasih Pak Wahyu telah meluangkan waktu dan saya Siap. solusi, sehingga saya bisa menemukan solusi dari masalah yang menurut saya hadapi di kelas dengan saya. Oke, sama-sama Bu Faiz, sudah senang kita ngobrol-ngobrol bersama ini berdua sehingga bisa senang sekali dapat membantu Bu Faiz yang menemukan permasalahan dan mencari solusinya sendiri. Nah, seperti itu Ibu. Ya Pak Wahyu, saya merasa sangat lega setelah mencari solusi melalui Bapak juga. Alhamdulillah jika begitu. Saya tunggu nih kabar baik dari Bu Faiz dari melakukan rencana nanti terus melibatkan beberapa teman tadi dan orang tua terus melaksanakan rencananya tadi. Saya tunggu kabar baiknya nih dengan Bu Faiz, nanti kita lain waktu kita ngobrol-ngobrol kembali. Saya tunggu hasilnya. Tentu Pak Wahyu, sekali lagi Pak Isi, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu ya Pak Wahyu. Terima kasih. Sampai jumpa Bu Faiz. Iya, sama-sama. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Demikianlah praktek kucing saya bersama teman saya, Bu Nur Faizah. Berikut saya juga akan sampaikan refleksi diri praktek kucing. Refleksi diri yang pertama, apa yang sudah berjalan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan baik selama percakapan adalah langkah-langkah kucing sudah sesuai dengan metode Tirta. Adanya kemitraan antara coach dan kucing dalam menyampaikan pendapat juga terlihat bahwa sudah ada pertanyaan yang sesuai dengan tujuan kucing.
Sudah adanya pertanyaan yang mengacu pada identifikasi masalah. Kemudian, adanya pertanyaan yang memancing, memunculkan ide untuk tahap aksi nyata, serta komitmen yang menunjukkan sebagai tahap tanggung jawab. Refleksi diri yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang lebih bervariasi untuk menggali apa yang dirasakan oleh kucing dan dapat mengembangkan semua potensi serta kekuatan yang dimiliki oleh kucing. Refleksi diri yang ketiga adalah apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan kucing. Yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan kucing adalah dengan melakukan kegiatan stop, berusaha tetap fokus dan hadir selama kegiatan secara penuh untuk kucing. Saya berusaha mengerti apa yang dirasakan dan dialami oleh kucing agar kucing tidak merasa sendiri, dan saya berusaha membantu kucing untuk menemukan ide-ide kreatif dalam menyelesaikan masalah. Membuat catatan-catatan kecil apa yang disampaikan oleh kucing. Refleksi diri yang keempat adalah apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya. Yang saya lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan, yaitu dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat memotivasi kucing dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya, dan akan terus berlatih untuk melakukan praktek kucing ini dan merefleksikan apa yang masih kurang. Tuliskan umpan balik dari kucing Anda. Pertanyaannya untuk kucing. Apa yang Anda rasakan saat di kucing? Yang saya rasakan ketika kucing adalah saya merasa lebih lega karena dengan adanya proses kucing yang dilakukan, saya mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memunculkan ide-ide saya untuk menyelesaikan masalah saya dan mengembangkan potensi yang saya miliki. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan praktek kucing dengan alur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.